Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui, yang namanya interaksi sosial pasti dapat dengan mudah kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, di tempat nongkrong, di rumah, atau tempat-tempat lainnya. Misalnya, ketika kalian mendapat tugas kelompok dari guru, tanpa disadari, proses pengerjaan tugas dalam kelompok merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Contoh lain, ketika salah satu di antara kamu terlibat perkelahian dengan teman sekelas, pasti setelah itu kalian dibawa ke ruang BK untuk ditengahi oleh guru. Nah, di dalam ruangan itu pun terjadi bentuk interaksi sosial. Tahukah kamu apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Bentuk interaksi sosial bisa diklasifikasikan jadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Adapun proses asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disosiatif yang meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Yang pertama yang akan kita bahas adalah proses asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan keteraturan. Yang termasuk jenis interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada beberapa jenis-jenis kerjasama, antara lain gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Bisa lihat di gambar ini adalah contoh kerjasama membuat sebuah ilustrasi gunung berapi. Yang pertama adalah kerukunan atau gotong royong, yakni bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela demi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam gotong royong. Yang kedua, bargaining, yakni bentuk kerjasama berupa kegiatan perjanjian, pertukaran barang ataupun jasa, dua organisasi ataupun lebih. Yang ketiga, kooptasi, yakni bentuk kerjasama berupa prosedur penerimaan unsur-unsur baru di kepemimpinan dan pelaksanaan ketatanegaraan organisasi guna menghindari adanya konflik. Yang keempat, koalisi, yakni bentuk kerjasama berupa kombinasi dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang kelima adalah joint venture, yakni bentuk kerjasama dalam perusahaan proyek khusus atau tertentu, seperti pengeboran minyak dan perhotelan. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, gambar pertama adalah contoh gotong royong, dan yang kedua adalah koalisi. Kalian bisa memberikan analisis lanjutan dari kedua gambar ini. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan untuk upaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan politik, serta untuk mencegah terjadinya konflik. Ada beberapa jenis akomodasi. Yang pertama, koersi, yakni bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Yang kedua, kompromi,
yakni bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Yang ketiga, arbitrase, yakni bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah atau netral untuk mengusahakan penyelesaian. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh arbitrasi atau arbitration, di mana ada pihak ketiga yang bersifat netral untuk mencari suatu penyelesaian dari suatu masalah. Yang keempat adalah mediasi, yakni bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Yang kelima, konsiliasi, yakni bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapai suatu persetujuan bersama. Yang keenam, toleransi, yakni bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Yang ketujuh, stalemate, yakni bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Yang kedelapan adalah adjudikasi atau adjudication, merupakan penyelesaian konflik atau perselisihan melalui pengadilan atau meja hijau. Kalian bisa perhatikan di ketiga gambar ini. Yang gambar pertama adalah contoh mediasi, di mana ada mediator di tengah-tengahnya, kemudian ada negosiator A dan negosiator B, dan ditambah lagi ada pengamat atau tenaga ahli. Kemudian gambar kedua adalah contoh toleransi. Dalam hal ini adalah toleransi beragama di Indonesia. Dan di gambar yang ketiga adalah contoh adjudikasi, di mana penyelesaian masalahnya dibawa ke pengadilan atau meja hijau. Yang ketiga adalah akulturasi. Akulturasi adalah serangkaian proses yang dilakukan seseorang atas penerimaan atau pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok atau masyarakat tertentu tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan aslinya. Kata kunci dari akulturasi adalah tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan aslinya. Menurut Koetjarangingrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila syarat terbentuknya kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan kebudayaan asing yang berbeda, lalu kemudian lambat laun diterima tanpa hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu. Contoh akulturasi budaya dalam kehidupan misalnya istilah Bali Cina atau Bali Cinesia, yang artinya identitas orang Cina Bali, yakni adanya perpaduan antara budaya Cina dan budaya Bali. Hal ini bisa kita lihat pada wilayah sastra yang mana masyarakat Bali akrab dengan cerita cinta Isampik dan I Ingtai, padahal cerita tersebut berasal dari negeri tirai bambu Cina. Cerita di wilayah Bali dipadukan dalam bentuk kesenian, misalnya seperti tembang puisi Bali atau pupuh, drama, gong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat adalah asimilasi. Alvin Alberton. Menurut Alvin, asimilasi adalah proses tingkatan sosial lanjutan yang terbentuk karena tiap kelompok atau golongan yang berbeda budayanya saling melakukan interaksi sosial secara langsung dalam kurun waktu yang lama. Kemudian menghasilkan kebudayaan baru. Akibat perubahan budaya tiap-tiap kelompok,
baik dari unsur maupun secara keseluruhan. Kata kunci dari asimilasi adalah terbentuknya kebudayaan baru. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi dapat ditandai sebagai upaya mengurai perbedaan antar kelompok dengan tujuan untuk mempererat kesatuan tindakan, perasaan, pemikiran, dan sikap dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama kelompok tersebut. Contoh asimilasi yang pertama, umat Islam menggunakan baju koko karena dianggap sebagai pakaian atau busana muslim. Baju koko sebenarnya merupakan pakaian khas masyarakat Tiongkok di Indonesia pada zaman dahulu. Yang kedua, peleburan antara kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru, misalnya tari cokek dan tari lenong. Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah proses disosiatif. Proses sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik individu maupun kelompok. Artinya, berbalikan dari asosiatif. Disosiatif ini identik dengan hal-hal negatif. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Misalnya, kompetisi sepak bola pada Piala Dunia. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh persaingan atau kompetisi. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu atau orang tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat, atau dengan pendirian masyarakat. Menurut Leopold dan Howard, bentuk kontravensi adalah yang pertama, kontravensi umum, misal penolakan, mengancam pihak lain, perlawanan. Yang kedua, kontravensi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. Yang ketiga, kontravensi intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. Yang keempat, kontravensi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. Dan yang kelima adalah kontravensi taktis, mengejutkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi. Ini adalah contoh gambar kontravensi, yaitu memberikan hasutan kepada orang lain. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pertentangan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Surjono Sukanto memberikan definisi konflik sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa
memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Kalian bisa perhatikan di ketiga gambar ini adalah contoh konflik. Yang pertama adalah demonstrasi karena perbedaan kepentingan. Yang kedua adalah perang, bisa juga karena perbedaan kepentingan atau perbedaan kebudayaan atau perbedaan agama. Dan yang ketiga adalah ilustrasi konflik di mana ada dua orang konflik dan yang satunya menjadi korban dari konflik tersebut. Hal ini biasanya juga terjadi pada lingkungan keluarga, misalnya ayah dan ibu sedang berkonflik, yang menjadi korban adalah sang anak. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.